Matius pasal 23. Yesus mengecam pemimpin agama. Lalu Yesus berbicara kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya, katanya, "Guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang mempunyai kuasa untuk menjelaskan isi hukum Taurat Musa. Karena itu, perhatikan apa yang mereka ajarkan dan lakukan semuanya. Tetapi jangan sekali-kali kamu contoh kelakuan mereka, karena mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka membuat peraturan-peraturan yang berat dan memaksa orang lain untuk mematuhi semua peraturan itu, tetapi mereka sendiri tidak mau mematuhinya. Mereka melakukan semua perbuatan baik hanya karena dilihat oleh orang lain. Mereka membuat kotak kecil tempat ayat suci menjadi semakin besar dan membuat tali baju sembahyang menjadi semakin panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat di pesta-pesta dan tempat duduk terbaik di rumah-rumah ibadah. Mereka suka dihormati di pasar-pasar dan suka sekali bila orang memanggil mereka guru. Tetapi jangan kamu dipanggil guru, karena kamu semua adalah saudara seiman, dan kamu hanya mempunyai satu guru. Tidak ada yang boleh kamu panggil Bapa di dunia ini, karena kamu hanya mempunyai satu Bapa, yaitu Ia yang ada di surga. Juga jangan mau kamu dipanggil Tuan, karena kamu hanya memiliki satu Tuan, yaitu Kristus. Siapa yang paling besar di antara kamu akan menjadi hambamu. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu adalah orang-orang munafik. Kamu menutup jalan orang-orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu menghalangi orang-orang yang mencoba untuk masuk, padahal kamu sendiri tidak mau masuk. Celakalah kamu, hai guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kamu merampas rumah janda-janda, tetapi berpura-pura menjadi orang suci dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kamu akan mendapat hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kamu menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk mempertobatkan satu orang. Tetapi setelah ia bertobat, kamu membuatnya 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Celakalah kamu, hai kamu yang menuntun orang, tetapi kamu sendiri buta. Kamu berkata, siapa yang bersumpah demi bait Allah, sumpahnya itu tidak ada artinya. Tetapi siapa yang bersumpah demi emas yang ada di bait Allah, maka ia terikat pada sumpahnya itu. Hai kamu orang bodoh yang buta, tidak tahukah kamu bahwa bait Allah lebih besar daripada emas yang ada di dalam bait Allah? Karena bait Allah lah yang membuat emas itu menjadi suci. Kamu juga berkata, siapa yang bersumpah demi mezbah, maka sumpahnya itu tidak ada artinya. Tetapi siapa yang bersumpah demi persembahan yang ada di mezbah, maka ia terikat pada sumpahnya itu. Hai kamu orang-orang buta, tidak tahukah kamu bahwa mezbah lebih besar daripada persembahan yang ada di atasnya? Karena mezbahlah yang telah membuat persembahan itu menjadi kudus. Siapa yang bersumpah demi mezbah, sesungguhnya ia juga bersumpah demi semua yang ada di atas mezbah itu. Dan siapa yang bersumpah demi bait Allah, sesungguhnya ia juga bersumpah demi bait Allah dan demi Allah yang tinggal di dalamnya. Siapa yang bersumpah demi surga, sesungguhnya ia juga telah bersumpah demi tahta Allah dan demi Allah yang duduk di atas tahta itu. Celakalah kamu, hai guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kamu memberi persembahan persepuluhanmu, termasuk selasih, adas manis dan cintanmu. Tetapi kamu mengabaikan apa yang lebih penting, yaitu keadilan, rahmat, dan kesetiaan.
Kamu seharusnya memberikan persembahanmu tanpa mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Kamu menuntun orang, tetapi kamu sendiri buta. Kamu mengeluarkan nyamuk dari minuman, tetapi unta yang ada di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kamu membersihkan bagian luar dari cangkir minummu, tetapi bagian dalamnya penuh dengan keserakahan dan kenikmatan diri. Hai orang-orang Farisi, kamu orang yang buta. Bersihkanlah terlebih dahulu bagian dalam cangkir minum itu, baru bagian luarnya juga dibersihkan. Celakalah kamu, hai guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kamu seperti kuburan yang dicat putih, yang bagian luarnya tampak bagus, tetapi bagian dalamnya penuh dengan tulang-tulang orang mati dan hal-hal yang najis. Begitu juga dengan kamu. Dari luar, kamu terlihat seperti orang benar, padahal di dalammu penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Celakalah kamu, hai guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik. Kamu membangun kuburan untuk nabi-nabi dan memperindah kuburan orang-orang saleh. Dan kamu berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kami, pasti kami tidak ikut-ikutan menumpahkan darah para nabi. Dengan mengatakan hal itu, kamu sendiri mengakui bahwa kamu adalah keturunan orang-orang yang telah membunuh para nabi. Teruskanlah perbuatan jahat yang telah dimulai oleh nenek moyangmu. Hai ular-ular, hai keturunan ular berbisa, bagaimana kamu akan lepas dari hukuman neraka? Karena itu aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan guru-guru Taurat. Tetapi kamu akan membunuh dan menyalibkan sebagian dari mereka. Yang lain akan kamu cambuk di rumah ibadahmu, dan kamu kejar dari satu kota ke kota lain. Kamu akan bersalah atas setiap darah orang benar yang ditumpahkan di atas bumi, mulai dari darah Habel sampai darah Zakaria anak Berekia. Ia dibunuh saat berada di antara bait Allah dan mezbah. Ketahuilah, semua ini akan ditanggungkan kepada generasi yang masih hidup hingga saat ini. Yesus memperingatkan orang di Yerusalem. Oh Yerusalem, Yerusalem, kamu membunuh nabi-nabi dan kamu melempari orang-orang yang diutus Allah kepadamu dengan batu. Berapa lama aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sekarang lihatlah, rumahmu akan ditinggalkan dan kosong. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan melihat aku lagi sampai tiba saatnya kamu berkata, berbahagialah ia yang datang dalam nama Tuhan.